Kalau aku bilang keyboard Hall Effect yang cukup worth buat kalian ambil, itu jatuh kepada pulsar PCMK2HE TKL ini. Kenapa? Dan apa yang bikin dia lebih worth dari keyboard Hall Effect di jajarannya? Oke, kalau soal fitur dari switch magnetic atau Hall Effect, ini hampir sama ya. Actuation dan reset point-nya bisa disetting dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa hal yang unggul dari keyboard ini. Pertama dan paling jelas yaitu soal polling rate yang udah up to 8000 Hz. Ini jelas input lag-nya jauh lebih cepat dari yang masih 4K atau bahkan 1K. Lalu ada fitur quick tap. Ini kalau pernah kita bahas sama kayak fitur mode tap yang ada di keyboard Wooting ya, yang mana harganya jelas jauh lebih mahal dari pulsar PCMK2HE ini. Dan fitur ini bener-bener overkill buat counter strafing di Valo, CS, dan kawan-kawannya. Jadi poin plus banget lah. Sama soal software. Di saat keyboard Hall Effect lain masih pakai software yang perlu di-download, pulsar PCMK2HE ini udah pakai web-based software di bbb.pulsar.gg. Dan di situ kalian bisa atur semuanya secara lengkap. Mirip kayak VIA dan KMK, tapi kayak punyanya pulsar sendiri gitu. Terus keunggulan lainnya ini agak subjektif ya, tapi bisa dipertimbangkan. Yaitu secara desain, Mimin merasa ini cakep dan simple banget ya. Bisa masuk ke semua setup, terutama buat setup hitam dan putih. Dan logo pulsar ini bisa di-custom juga. Lalu layoutnya yang TKL bikin dia mungkin jadi salah satu keyboard Hall Effect yang pakai layout ini. Jadi nyenengin banget buat yang nggak terlalu suka sama keyboard yang terlalu compact. Oh ya, buat PCB ini udah hot swap dan bisa pakai North atau short facing. Jadi pilihan buat keycap dan switch bisa jauh lebih luas. Oke, buat harga di 2,5 jutaan, pulsar PCMK2HE TKL ini menurutku cukup worth ya. Dengan 8K polling rate dan fitur quick tap yang lumayan overkill buat game-game kompetitif. Dan buat yang mau barangnya di keranjang kuning.